Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar Anime di TV semakin semangat untuk berkarya. Sebelumnya Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Pembahasan Anime di TV tentang seri Tokyo Revenger ini tidak sepenuhnya benar, tetapi pembahasan dan teori Anime di TV tentang Tokyo Revenger ini berasal dari sumber yang sudah Anime di TV cantumkan pada deskripsi. Bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silahkan isi pada kolom komentar. Kita akan berdiskusi sama-sama. Pada chapter sebelumnya, kita semua diperlihatkan kekuatan Senju yang sebenarnya. Akhirnya, rasa penasaran penggemar terungkap. Penyandang gelar 3 dewa ini bukan merupakan sosok yang normal. Mereka semua memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Meskipun anime Tokyo Revenger ini menggambarkan cerita tentang pertarungan baku hantam antar remaja, tetapi tidak luput dari kekuatan supranatural. Dari awal anime ini sudah memperlihatkan kemampuan supranatural ketika Takemichi dapat pergi ke masa lalu hanya dengan berjabat tangan dengan seseorang yang memiliki tujuan yang sama. Sebelumnya, Kawaragi Senju diperlihatkan merupakan sosok seseorang wanita yang lugu dan kawaii. Tetapi, di balik wajahnya tersebut, Kawaragi Senju memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Kekuatan Kawaragi Senju bisa dibilang setara dengan Terano Sousou dan Maeki. Kita masih belum mengetahui pemenang mengenai pertarungan Kawaragi Senju dan Terano Sousou. Meskipun pada ronde pertama Kawaragi Senju berhasil memenangkan pertarungan dengan mudah. Tetapi hasil akhir pertarungan tersebut belum terlihat. Kemungkinan besar bahwa Terano Sousou juga akan bangkit kembali dan mulai bertarung serius dengan Kawaragi Senju. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sketsa sosok Terano Sousou yang dibuat oleh akun resmi Twitter Ken Wakui. Selain hal tersebut, kita semua juga diperlihatkan mengenai pertarungan selanjutnya yang akan terjadi pada chapter selanjutnya, yaitu pertarungan Haitani bersaudara melawan Sanju, kemudian pertarungan Sano Manjiro atau Maeki melawan Kakucho. Siapakah pemenang dari pertarungan tersebut? Berikut akan Anime di TV bahas mengenai prediksi tentang chapter 230 ini. Prediksi pertama adalah pertarungan Kawaragi Senju akan berlanjut pada chapter selanjutnya. Melihat dari serial Tokyo Revenger ini, sosok orang terkuat dalam serial ini pastinya akan memberikan momen yang sangat epik dalam pertarungan baku hantam. Pertarungan sosok terkuat ini tidak akan diselesaikan hanya dalam satu chapter, seperti pertarungan yang terjadi sebelumnya. Paling tidak butuh lebih dari 10 chapter untuk menyelesaikan pertarungan tersebut. Melihat sosok Terano Sousou ini juga tidak akan mudah dikalahkan oleh Kawaragi Senju. Terano Sousou diperlihatkan merupakan sosok orang yang menyukai kekerasan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Terano Sousou ini sudah terbiasa untuk melakukan pertarungan baku hantam dengan orang lain. Selain memiliki kekuatan fisik yang kuat, Terano Sousou pastinya juga memiliki kekuatan supranatural sama seperti Kawaragi Senju. Kekuatan tersebut bernama Dark Impulsive. Kekuatan tersebut merupakan kekuatan yang mungkin bisa dibilang melebihi kekuatan manusia biasa. Selain Terano Sousou, Senju juga memiliki kekuatan yang sama. Tetapi, kekuatan Senju bukan didapat karena dia mencintai kekerasan atau tidak dapat mengendalikan egonya. Tetapi, kekuatan Senju tersebut bisa dibilang alami karena Senju sendiri menyembunyikan kekuatannya untuk kepentingan orang lain. Contohnya seperti Akashi Takeomi. Ketika Akashi Takeomi mengetahui kekuatan sebenarnya Senju, pastinya dia akan memanfaatkan Senju untuk melakukan bisnis bawah tanah yang menguntungkan. Kita semua masih belum mengetahui mengenai kisah masa lalu Kawaragi Senju ini. Tetapi
Menurut anime di TV sendiri, meskipun seri manga Tokyo Revenger ini sedikit menyimpang dari cerita dengan kekuatan supranaturalnya, pastinya kreator manga memiliki cerita atau ide yang pastinya akan membuat kita semua penasaran dalam seri Tokyo Revenger ini. Kawaragi Senju dari awal memang sudah mencintai ilmu bela diri dan pertarungan baku hantam. Senju memiliki keinginan untuk menjadi yang terkuat, sehingga karena keinginan tersebut membuat dirinya sendiri menjadi lebih kuat dan memiliki kekuatan supranatural. Terus Min, siapa pemenang pertarungan antara Senju dan Tyrannosaurus Sosu ini? Kemungkinan pemenangnya tidak akan diperlihatkan sekarang, mengingat cerita Tokyo Revenger ini tidak akan selesai dengan mudah. Apabila pemenangnya sudah ditetapkan yaitu Kawaragi Senju, maka secara tidak langsung lawan selanjutnya Kawaragi Senju adalah Maeki. Sebelumnya anime di TV juga sempat membahas mengenai pertarungan antara Kawaragi Senju dan Maeki. Tetapi pembahasan tersebut sudah di-take down oleh YouTube, yang artinya di sini kemungkinan teori tersebut mungkin benar dan tidak diperbolehkan untuk ditayangkan terlebih dahulu. Selanjutnya prediksi yang kedua adalah pertarungan antara Haitani bersaudara dan Haruchio Sanju. Ya, pastinya kalian sudah mengetahui pemenang pertarungan tersebut. Sebelumnya sudah diperlihatkan bahwa Sanju sudah jatuh dan kemudian berusaha berdiri untuk melanjutkan pertarungan. Sedangkan Ran Haitani masih berdiri dengan santai dan melihat Sanju. Pertarungan tersebut kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Haitani bersaudara. Tentu saja alasannya dari segi jumlah. Generasi dari S62 ini merupakan generasi brutal yang bertarung dengan menggunakan senjata dan melakukan kecurangan dalam setiap pertarungan. Hal tersebut juga akan dilakukan oleh mereka untuk melawan Sanju. Mereka akan menggunakan alat untuk membuat Sanju kalah dalam pertarungan. Mungkin Sanju dapat memenangkan pertarungan tersebut apabila Kokonoi turun tangan untuk membantu Sanju, atau Sanju melakukan hal di luar batas, contohnya seperti menembak Haitani bersaudara ini. Selanjutnya, prediksi yang ketiga adalah pertarungan antara Maeki dan Kakucho. Kakucho merupakan mantan eksekutif di Tenjiku dan merupakan orang terkuat nomor 2 pada geng Tenjiku. Kekuatan Kakucho juga tidak bisa dianggap remeh. Tetapi, kekuatan Kakucho ini masih berada di bawah kekuatan Izana Kurokawa. Sedangkan Izana Kurokawa sendiri telah kalah dengan Maeki. Bisa diketahui pemenang dari pertarungan tersebut adalah Maeki. Tetapi segala sesuatu mungkin saja terjadi. Tidak menuntut kemungkinan kreator manga membuat Maeki kalah dalam pertarungan. Hal tersebut dilakukan agar cerita lebih dramatis. Bisa saja dalam 2 tahun terakhir ini, Kakucho selalu berlatih untuk menjadi lebih kuat. Tetapi kita semua sudah melihat dan mengetahui bahwa kekuatan Maeki tidak bisa kita anggap remeh. Pemenang dari pertarungan tersebut kemungkinan besar adalah Maeki. Terus, prediksi yang keempat adalah masa lalu Shinichiro Sano. Kita semua masih belum mengetahui penyebab Akashi Takeyomi, Benkei, dan Wakasa bersedia untuk mengikuti sosok Shinichiro Sano ini. Tentu saja ada alasan tersendiri dalam cerita tersebut. Kemungkinan sosok Shinichiro Sano ini merupakan seseorang yang dikagumi karena tidak pernah menyerah sama seperti Takemichi. Tetapi, apa hanya dengan cara seperti itu, Akashi, Benkei, dan Wakasa bersedia untuk mengikuti Shinichiro Sano? Atau mungkin Shinichiro Sano juga memiliki dark impulsif tingkat tertinggi yang dapat mengalahkan ketiga sosok tersebut. Selanjutnya adalah prediksi yang kelima. Prediksi yang kelima di sini adalah Takemichi memiliki kemampuan yang masih tersembunyi. Kita semua sudah mengetahui gambaran cerita dengan jelas. Yang tadinya Tyrannosaurus Sosu akan menang apabila bertarung dengan Kawaragi Senju. Tetapi pada kenyataannya, Tyranno dibuat kalah dengan kekuatan dark impulsif milik Kawaragi Senju. Hal tersebut juga kemungkinan dimiliki oleh Takemichi. Tetapi mungkin saja saat ini Takemichi masih belum menyadari kekuatannya tersebut. Dark impulsif tingkat tertinggi mungkin bukan tentang kekuatan dan cara bertarung, tetapi tentang cara merubah masa depan. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Takemichi beberapa kali pada chapter sebelumnya. Contohnya seperti menghentikan kematian Hina dan menghentikan kematian Kawaragi Senju. Mungkin secara tidak langsung Takemichi juga akan melihat masa depan dalam pertarungan besar 3 dewa ini. Kemudian Takemichi akan menghentikan hal tersebut dan membuat semua orang terkejut dengan kekuatannya.
Contohnya apa, Min? Pertama, kemungkinan Teranososu akan dibunuh oleh Maeki. Tentu saja hal tersebut akan membuat Takemichi untuk menghentikan Maeki dan menyelamatkan Teranososu. Dengan hal tersebut, Terano akan memiliki hutang budi atau nyawa terhadap Takemichi. Oleh sebab itu, Teranososu akan berjanji untuk melindungi Takemichi dan mengikuti Takemichi. Terus, Kawaragi Senju juga diselamatkan langsung oleh Takemichi. Secara tidak langsung, Kawaragi Senju juga berhutang nyawa dengan Takemichi dan juga akan bersedia untuk mengikuti Takemichi. Sebelumnya, juga diperlihatkan bahwa Kawaragi Senju sudah berjanji untuk melindungi Takemichi. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan Dark Impulsive tingkat tertinggi. Terus, bagaimana dengan Maeki? Hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh Takemichi adalah menghentikan Maeki. Tetapi, mereka berdua sudah memiliki janji di masa depan, di mana mereka menginginkan tujuan yang sama, yaitu melihat teman-temannya tetap hidup dan bahagia. Tetapi, dengan kemampuan Takemichi tersebut akan lebih mudah untuk dilakukan karena melihat sosok Maeki yang menyadari bahwa Takemichi datang dari masa depan untuk memperbaiki semua hal yang buruk. Jadi, seperti itu ya Mina, pembahasan mengenai prediksi spoiler manga Tokyo Revenger chapter 230 ke atas. Pembahasan dan prediksi ini masih belum bisa dipastikan 100% kebenarannya karena belum ada informasi resmi mengenai Tokyo Revenger chapter selanjutnya. Bagi kalian yang ingin menunggu rilisan dari Tokyo Revenger chapter selanjutnya, silahkan ditunggu ya informasi selanjutnya dari channel Anime di TV. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita akan berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata Anime di TV ucapkan terima kasih ya. Bye-bye.